Gue yakin, hidup itu seperti matahari, ya. Kadang terbit, kadang juga terbenam. Kadang ada pagi, kadang ada malam. Dan gue adalah orang yang selalu bersiap untuk datangnya malam. Gue selalu tahu, hidup itu nggak akan selalu pagi dan nggak akan selalu siang. Nanti akan ada sore dan akan ada malam. Hidup itu nggak gampang, dan setiap perjalanan yang gue jalanin, itu justru adalah rangkaian dari ujian. Ujian-ujian hidup. Hidup itu bukan datang ke taman berbunga, tapi hidup adalah peperangan. Peperangan yang lu harus waspada untuk lihat setiap hari. Hidup yang lu impikan, ya, hidup yang tanpa masalah di taman berbunga, itu gua kasih tahu itu bukanlah kehidupan yang real. Semua orang yang sudah sukses, ya, atau yang kalian lihat hebat, yang kalian kira gampang, itu sudah melewati ujian yang sangat sulit. Kalian perlu bisa melewati kesakitan untuk menjadi hebat. Akan sangat menyakitkan ya, jalan untuk menjadi kaya. Lu akan diremehkan sama semua teman lu akan diremehkan sama semua keluarga lu, mulai sukses sedikit aja dicemoohnya malah tambah banyak. Kalau ibarat lu nggak siap untuk jatuh, ya jangan naik sepeda. Lu kalau nggak siap untuk ke medan perang, nggak siap untuk ditebas pakai pedang atau kena tusuk sama tombak, ya jangan berperang. Banyak yang suka tanya gue, ya kan, kalau di interview atau di teman-teman gue sehari-hari, mereka suka tanya, "Kalau gue bisa ulang lagi hidup gue, apa sih yang mau gue ubah?" Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada yang pengen gue ubah. Semua yang gue lalui, semua kesakitan yang gue lalui itu bawa gue sampai di titik sekarang. Gue ngeliat banyak sekali orang itu komplain tentang kondisi hidupnya. Ah, hidup gue yang paling sulit, ya gue dilahirkan di keluarga yang miskin. Bahkan banyak komentar-komentar yang melayang ke gue. Oh, dia mah hidupnya sudah ditata rapih oleh orang tuanya. Kebalik, ya. Orang tua gue yang hidupnya gue tata rapih. Lu bermimpi untuk jadi sukses, ya kan, jadi orang hebat, jadi orang yang dipandang, jadi orang kaya, tapi lu jualan barang ditolak 30 kali aja lu udah nyerah. Menjadi kaya itu lu jangan salah, itu kompetisi yang paling sulit di dunia. Kalau gue suruh lu di sini, ya, lu lari lawan Usain Bolt. Lu kebanyakan nggak mau lari lawan juara dunia lari. Tapi kenapa lu mau jadi kaya? Menjadi kaya itu lebih sulit dibanding lu jadi Usain Bolt. Karena semua orang di jalanan, lu lihat kanan kiri lu, semua tetangga lu, bapak, emak lu juga mau jadi orang kaya. Lu butuh api yang ada di dalam hati lu, bahwa lu sungguh-sungguh ingin mau kaya. Karena ini bukan akan jadi perjalanan yang gampang. Lu kira lu bisa jadi kaya dengan hidup yang nyaman, ya lu balik tidur ke alam mimpi aja, itu nggak akan pernah terjadi. Gue coba tanya, ya, kapan lu ingat bahwa hidup lu itu benar-benar berubah? Coba lu inget-inget, itu pasti kejadian yang nggak enak di hidup lu. Orang itu ditempa justru ketika hidupnya ada kejadian yang tidak menyenangkan. Ada hal yang menyakitkan di hidupnya. Orang hebat itu nggak lahir dari kondisi yang gampang dan mudah. Trauma, ya gue sebut di sini adalah sebenarnya cheat code, ya. Cara curang untuk justru lu punya semangat ini. Cara curang untuk lu jadi orang yang sukses. Coba ketika gue tanya tadi, apa hal paling menyakitkan yang lu pernah ingat? Apa momen yang keluar gitu? Apakah ditinggalkan sama pacar untuk laki-laki lain karena lu kurang mapan dan kurang mampu? Apakah nyokap lu nangis-nangis di depan rumah itu ada debt collector mau sita rumah lu karena nggak bisa bayar cicilan? Apakah itu bokap lu sakit lu nggak bisa bayarin di rumah sakit? Di situ kadang titiknya justru manusia itu berubah. Antara dua, ya kalau manusia kena trauma yang luar biasa itu antara kena dua. Ya, ketika lihat nyokap lu nangis-nangis ya mau dipukulin sama debt collector atau bokap lu sakit lu nggak bisa bayar itu akan jadi dua hal. Antara lu jadi sampah masyarakat, lu ngobat di pinggir jalan atau lu jadi orang yang super sukses. Ini nggak ada di tengah. Lu justru pakai ya sakit hati yang ada di hati lu terhadap peristiwa-peristiwa itu untuk make sure hal seperti itu tidak akan pernah hadir di hidup saya lagi. Karena lu mikir ya kalau lu ditinggalin sama pacar lu atau bahkan ditinggalin, dicerain sama istri lu. Untuk laki-laki lain, lu kenapa kenapa kamu selingkuh? Karena lu adalah laki-laki yang tidak kompeten. Lu laki-laki yang tidak bisa provide dan tidak bisa protect. Dia tidak merasa aman berada di sisi lu. Dia tidak merasa aman anaknya punya masa depan dengan lu. Jadi jangan salahkan perempuan ya kalau dia cari laki-laki lain yang mapan. Di perjalanan lu untuk nyampe titik kesuksesan ini akan ada waktu ya, rentan waktu yang cukup lama yang lu rasa lu tidak jalan kemana mana. Ketika gue masih jualan minyak rambut, gue masih jualan sedotan, itu rasanya lama ya, kadang setahun tuh nggak ada hasil. Akan ada periode panjang gue sebutnya di sini. Ini akan menguji siapa yang beneran mau untuk sukses dan siapa yang pemalas. Jangan punya kebiasaan untuk bohongin diri sendiri. Hari ini lu bilang, "Oke, saya mau sukses ya, saya udah sakit hati, saya nggak mau melakukan hal yang sama lagi." Besok lu udah berubah lagi. Akan ada waktunya lu benci dengan apa yang lu lakuin, lu kurang puas dengan apa yang lu lakuin. Lu udah kerja keras ya semaksimal mungkin tapi hasilnya belum kunjung datang.
Ketika lu stres, lu capek, lu berhenti, itulah kenapa 99% gua sebutnya orang di negara ini akan mati dengan miskin. Kenapa 99%? Kalau jalannya gampang, semua orang udah ngambil jalannya, ya. Ketika ada gunung, ada emas di atasnya, 100 orang yang naik, 90 itu udah nyerah di tengah-tengah, ya. Entah dia alasan kedinginan, dia alasan kenapa, ke sini, ke situ. 9-nya coba naik ke puncak yang paling atas yang udah licin sekali, lalu tergelincir jatuh. Ada yang kakinya patah, ada yang mati. Dan akhirnya akan ada satu orang yang nyampe paling atas dan pegang emasnya. Kalau jalannya gampang itu kayak cuman jalan di taman berbunga, jalan ke depan 100 orang jalan terus dapat emasnya 100-100-nya, apakah ada value emasnya? Jawabannya enggak. Emas itu ada value karena susah didapatkan. Ketika satu orang itu dapat semua emasnya, dia jadi raja. Itu dunia. Kalau lu biarin emosi itu mengontrol diri lu akan sama seperti orang lain. Ya ketika udah setengah naik gunungnya, "Ah males capek, ini." Lu alasan terus nanti jadinya. Alasan itu adalah kebohongan yang elegan. Lu harus bunuh yang namanya pecundang di dalam diri lu. Karena lu semua yang nonton ini itu masih ada pecundang kecil yang bisikin terus. Dia orang tuanya kaya, males, begini, Ketika lu lihat artis ya, artis papan atas yang kerja sudah puluhan tahun di TV, dibayar 50 juta jadi presenter, dibayar 100 juta. Lu lihat dia, lu lihat hartanya triliun, lu bilang, cuci duit, gitu. Itu adalah setan yang ngomong tuh di kuping lu. Lu pengen ketik begitu. Karena saking pecundangnya, ketika lu lihat keluarga lu miskin, lunya juga miskin, lu diajari pakai cara-cara miskin, lu gampang sekali ya untuk tunjuk orang, "Oh, ini dia mesin cuci," gitu. Padahal lu nggak lihat proses 20 tahun gitu. Pelajari orang yang hidupnya lu mau contoh, lu mau naik gunung, ya lu pelajari orang yang bisa naik gunung. Masa lu mau naik gunung lu belajar sama orang yang nggak pernah naik gunung? Hidup gua itu berubah paling banyak ketika gua stop dengerin, ya. Orang yang hidupnya misalnya dia nih, gua nggak mau jadi dia, ketika ada bacot keluar dari mulutnya, gua stop untuk dengerin. Tiba-tiba ya, mungkin selama 4, 5 tahun terakhir dunia itu jadi sunyi untuk gua. Gua nggak peduli mau orang suka sama gua atau enggak. Orang WhatsApp gua sekali ya, gua akan lihat itu berdasarkan apa yang pengen gua bales. Lu WhatsApp gua sekali nggak gua bales, 2 kali gua archive, 3 kali gua blokir. Gua nggak peduli lu siapa. Karena gua di sini gua nggak butuh orang hidupnya. Gua hanya pengen asosiasiin diri gua dengan orang yang punya visi yang sama. Kalau visi lu nggak jelas, tidak ada tujuan yang sama yang mau kita achieve di hidup ini, ya gua nggak akan dengerin omongan lu. Dunia gua sekarang udah sepi. Gue cuma dengerin mungkin nggak nyampe 200 orang total semua di internet gitu kan. Dan mungkin di kehidupan nyata nggak lebih dari 11 orang yang gue pengen dengerin opininya. Gue nggak peduli. Kalau lu nggak bersiap, akan ada momennya di dunia ini lu akan jadi sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Ketika di jalanan lu udah lihat penuh dengan robot, ketika semua karyawan data entry, karyawan level 1 gue sebutnya, orang yang nggak berguna, itu akan digantikan dengan artificial intelligence bahwa lu nggak ada tempatnya lagi nanti. Jangan cuman semangat di awal dan nggak selesai lombanya. Ingat, hidup ini bukan cuman sprint, tapi ini adalah maraton yang panjang sekali. Ini naik gunung yang besar sekali dan tinggi sekali. Kesuksesan tuh benci sama orang yang namanya munafik. Ya. Gimana lu ada artis lu katain mesin cuci, tapi lu dalam hati lu berharap dapat uang untuk makan hari ini. Uang akan benci sama lu. Ya, orang-orang munafik seperti lu yang membenci uang tuh nggak akan datang dia ke lu. Ketika lu benci uang, uang akan ludahin balik muka lu. Ya. Ketika lu jadi pembenci orang kaya, "Oh dia ini begini karena begini." Lu akan diludahin balik sama uang. Lu harus kejar yang namanya keahlian di dunia ini bukan cuma sekedar pamer, ya. Investasi di ilmu bukan investasi untuk pamer.